bakat itu penting apa enggak? Ini satu diskusi yang saya justru akan ngucapin terima kasih kepada peserta kelas offline ke session saya hari ini, namanya Mas Ahmad, yang ternyata nanya ke saya, Mas, bakat itu sebenarnya di dalam dunia fotografi itu yang terkait kesuksesan itu sebenarnya penting apa enggak? Saya akan bahas hari ini, stay tune guys. So, selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah menyempatkan diri untuk nonton vlog saya hari ini. Jadi saat ini saya ada di Sapulu, kemudian saya habis ada offline class, sesi sharing di titik nol tadi sama salah satu sahabat di online ya, namanya Mas Ahmad. Dia suami dan seorang ayah yang tinggal di Jogja. Kemudian kita hunting. Dan nanti di akhir video saya akan slide hasil karya-karya saya yang memang digunakan untuk real project, karena saya mengerjakan stock shot ya untuk klien saya. Jadi stok hari ini bukan untuk saya tapi untuk klien saya. Nah, yang menjadi menarik bahwa hari ini saya ternyata kembaran kamera sama Mas Ahmad. Jadi kami sama-sama menggunakan Canon EOS M10, lensanya pun sama, jadi 18-55 dan 22 mm fix. Ini yang saya salut ya, bahwa ternyata mulai ada teman-teman kita semua yang mulai memberanikan diri untuk beli kamera dan mencoba untuk berkarya. Cuman yang perlu diingat ya, bahwa khususnya tentang mencari uang di Shutterstock ini satu, rezekinya beda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan. Lalu yang kedua, kalau teman-teman hanya langsung fokus ke rezekinya, biasanya akan capek di tengah jalan. Maka solusinya adalah mempelajari fotografi murni, baik dari saya, dari teman-teman saya, dari siapapun teman-teman yang merasa bisa dijadikan referensi. Silakan teman-teman belajar sehingga teman-teman bisa konsisten, bisa sustain belajar jualan fotonya di Shutterstock. Lalu kita akan kembali ke pertanyaan tadi, apakah bakat itu penting atau tidak. Jadi saya secara pribadi, saya itu followernya Thomas Alva Edison. Jadi Thomas Alva Edison itu pernah bilang, saya pernah beli bukunya. Ini bukunya buku sederhana ya, buku bahkan di gambarnya pun kartun, dulu diterbitin sama Gramedia. Intinya tuh menurut beliau, yang namanya keberhasilan atau kesuksesan itu ternyata cuman 1% bakat dan 99% keringat. Nah, saya mengamini statement tersebut. Kebetulan saya temenan sama satu internet marketer orang Bandung tapi sekarang tinggal di Bali. Itu dia bilang begini, Bim, yang namanya ketekunan itu akan mengalahkan kepintaran. Dia bilang begitu. Jadi ketekunan itu adalah sesuatu hal yang dilakukan berkali-kali setiap hari, walaupun capek, walaupun sedih, walaupun gak suka, tetap dijalanin. Namanya kedisiplinan ya. Itu akan mengalahkan seberapa pintar seseorang. Jadi kepintaran, bakat ini akan kalah sama orang-orang yang tekun. Ini tidak mengenal status sosial, tidak mengenal berapa jumlah hartanya, tapi kalau udah tekun, saya respect. Suatu ketika saya baca satu historis sejarah tentang Bruce Lee. Bruce Lee itu juga bilang, saya tidak takut sama orang yang punya 10.000 jurus, tapi saya lebih takut sama orang yang punya satu jurus tapi melatihnya sebanyak 10.000 kali. Nah, ini yang namanya ketekunan tadi itu. Ini yang namanya kerja keras, ini yang namanya keringat tadi itu. Maka buat teman-teman semua sebenarnya yang suka di dunia fotografi, jadi kasusnya sahabat saya yang tadi ikut kelas itu tuh dia suka dunia fotografi tapi dia nggak ngerti saya harus ngapain dengan fotografi ini. Karena saya bisa klaim ya, bahwa yang namanya seperangkat alat seperti ini adalah peralatan murahan sebenarnya. Saya bisa klaim itu sebagai saya yang udah bekerja 15 tahun di dunia fotografi. Ini barang murahan sebenarnya. Cuman apa yang dimiliki sama si Canon EOS M10 ini dengan dua jenis lensanya ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Lalu dengan harga yang
kalau saya hitung semuanya pada waktu saya membeli ya, kan total aset saya satu body dengan 3 lensa ini kan sekitar 6,7 6,8 juta. Sekarang sih pasti udah depresiasi ya, udah penurunan nilai ekonomis barang. Itu apa ya? Bukan sesuatu hal yang terlalu muluk sebenarnya. Nah, harapannya dengan adanya Shutterstock ini, teman-teman tuh selain bisa menyalurkan hobi, teman-teman punya pengharapan bahwa suatu saat nanti itu fotonya akan terjual. Disclaimer ya, tadi saya sudah bilang bahwa rezekinya beda-beda. Cuman kadang kan kalau misalnya kita sudah berkeluarga gitu, kita akan bilang bahwa beli lensa, beli kamera buat apa? Ini barang tersier, mending buat yang sekunder sama primer lah. Nah, tapi saya berharap bahwa fotografi dengan channel saya ya, saya bisa membuka sedikit saja mata teman-teman semua bahwa yang namanya Shutterstock ini business for everyone, dimana baik orang amatir, penghobi maupun profesional itu kalau misalnya dia menekuni hal ini, saya yakin betul uang itu akan datang. Uang itu bonus ya, jadi bonus dari kerja keras kita tuh namanya uang. Cuman kalau misalnya kita di fotografi ya, maka kita perlu mempelajari tekniknya seperti apa, kemudian yang kedua komposisinya seperti apa, kemudian lightingnya seperti apa. Karena ya kembali lagi bahwa Shutterstock itu khusus salah satunya adalah bisnisnya di seputar fotografi, maka kualitas adalah yang utama dari cuman sekedar banyak-banyakan konten. Kalau suatu ketika teman-teman kepengen ikut kelas di Jogja, silahkan cek link di description. Saya punya beberapa pilihan kelas. Nah, yang diikutin sama Mas Ahmad ini tadi sekitar kurang lebih 2 jam session. Jadi biasanya saya itu kalau misalnya ngajar itu biasanya sekitar 1/4, 1,5 jam itu sudah saya stop di lokasi. Terus kemudian saya jamu teman-teman semua yang ikut kelas saya itu di Sabulu Coffee. Kebetulan saya punya cafe. Jadi tadi udah selesai, terus kita ngeteh, ngopi atau minum apapun. Saya juga jual yang tidak kopi ya. Itu sebuah kayak privilege buat saya untuk saya nyuguhin teman-teman semua di rumah saya dengan minuman ala kadarnya. Kebetulan sekali saya rumahnya jadi kafe, maka saya punya beberapa minuman yang cukup baik untuk teman-teman konsumsi. Nah, nanti teman-teman cek link di bawah, teman-teman bisa gabung, mau sendirian boleh, mau sama adeknya, sama kakaknya, sama teman-temannya, mau beberapa orang juga bisa. Tempatnya sih biasanya di titik nol, cuman saya kadang-kadang juga bosen ya. Kemarin saya ke Pasar Legi Kota Gede, kemudian kemarin saya hunting ke Imogiri, ke Makam Raja, kurang lebih seperti itu. Nanti yang offline ya, walaupun kalau misalnya teman-teman jauh, teman-teman bisa baca ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock, dan Shutterstock linknya juga di bawah. Tapi kalau teman-teman ada, saya pikir ketemu langsung seperti ini jauh lebih bermanfaat, karena akan lebih akan banyak hal-hal yang saya ataupun teman-teman mungkin tidak bisa temukan itu di dunia online, walaupun di YouTube saya. Jadi ketemu langsung begini nih kayak kita lebih cablak, lebih belak-belakan. Mas ini gimana karena tadi di lapangan memang benar-benar real time. Misalnya saya motret ibu-ibu pedagang sate. Ini gimana sih biar asapnya kelihatan. Terus kemudian saya motret, apalagi tadi ada orang lewat gitu. Ini gimana orang yang lewat yang dalam tanda kutip mengganggu ini, tapi secara dunia fotografi kita bikin bagus sehingga fotonya kurang lebih menjadi seperti ini. Gitu, teman-teman semua, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan diri nonton. Mas Ahmad, secara pribadi saya ngucapin terima kasih sudah gabung ke kelas dan menanyakan tadi bakat itu penting apa enggak. Sekali lagi buat saya tipe orang yang mempercayai bahwa kerja keras itu segala-galanya. Maka teman-teman yang tidak suka dengan yang kemudian misalnya nih, saya nggak bakat dengan sesuatu, saya nggak bakat dengan ini, dengan itu, menurut saya cuman karena teman-teman mungkin tidak menyukai hal tersebut sehingga teman-teman segera skip ya, kurang lebih seperti itu. Matur nuwun sekali lagi, kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5. Guys, jadi hari ini saya sama Mas Ahmad. Nah, ini Mas Ahmad. Wah. Yang menarik adalah kamera kita kembaran. Jadi ini ada EOS M10 punya saya, yang LCD-nya udah beset-beset. Ini punya Mas Ahmad, EOS M10. Lensanya sama. Mas Ahmad punya 2 ya berarti ya? Lensa iya. 22 mili sama 18 mili. Iya. Jadi sama kita sama. Saya juga punya 18 mili. Coba Mas. Nah, lensanya sama. Cuman kalau yang produksi baru ya, ini setahu saya 22 mili fixnya itu warnanya silver.
Nah dulu saya beli 2014 yang keluaran awal itu warnanya hitam. Nah kan, jadi hari ini kita habis hunting di titik nol. Nanti Mas, susahnya apa Mas hari ini Mas? Hunting di titik nol itu kan pusat keramaian tuh Mas. Susahnya? Ya. Susahnya sih cari objek Mas untuk yang menarik di foto. Oke. Itu aja sih, kalau selebihnya enak. Menikmati aja Mas. Dinikmati. Jadi Mas Ahmad barusan beli kamera pertamanya, terus habis itu hunting tadi kita ke titik nol. Pengalamannya pakai EOS M10 apa Mas? Ini kamera jadul loh sebenarnya ini. Iya. Enak sih, kalau menurut saya mudah dioperasikan. Oke. Terus hasilnya yang bagus. Hasilnya bagus. Ya terinspirasi dari ini Mas Ini, Bimo ini. jadi, Iya, Mas Bimo. Iya. Jadi keracunan Mas? Iya. Jadi sama ya. Sama. Namanya juga sama. Gitu. Sama nih EOS M10. Ini EOS M10. Ini putih, ini hitam. Setahu saya sih cuma ada 2 warna deh EOS M10. Ya, putih sama itu. Kalau yang EOS M yang pertama ada merah. Ada yang merah. Yang M itu ya? Yang M toh. Ya, punya saya hilang tuh, dicuri. Oke guys. Jadi yang mau kembaran udah agamanya sama, serinya sama, lensanya semuanya sama.